Putri Handayani, NIM 2018-008-449. Saya dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang berjudul pendekatan yang digunakan untuk proses kelompok dan interpersonal. Baik, yang pertama ada proses pendekatan individu, interpersonal, dan kelompok merupakan proses intervensi manusia yang ditujukan pada individu, hubungan interpersonal, dan dinamika kelompok. Kegiatan ini merupakan yang paling awal dilakukan dan paling populer dalam perkembangan organisasi. Proses ini merupakan program perubahan yang membantu orang-orang untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan individu, kompetensi interpersonal, bekerja melalui konflik interpersonal, dan pengembangan efektivitas kelompok. Kemudian ada pelatihan. Pelatihan merupakan pekerjaan yang melibatkan anggota organisasi, terutama bagi manajer dan eksekutif, sebagai dasar bagi mereka untuk membantu memperjelas tujuan, mengatasi hambatan, dan memperbaiki kinerjanya. Pelatihan merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan oleh manajer dan menggunakan petunjuk pemeriksaan, mendengarkan aktif, penyusunan ulang kerangka, dan teknik lain untuk membantu individu melihat kemungkinan baru atau yang lain dan mengarahkan usaha mereka menuju beragam hal penting bagi mereka. Kemudian pelatihan biasanya bertujuan membantu eksekutif untuk lebih efektif melaksanakan beberapa peralihan seperti integrasi merger atau pengerucutan, mengatasi permasalahan pelaksanaan, atau membangun keterampilan perilaku baru sebagai bagian dari program pengembangan kepemimpinan. Pelatihan fokus pada masa depan dan tindakan, bukan berorientasi pada masa lalu. Apabila terlaksana dengan baik, pelatihan memperbaiki produktivitas pribadi dan membangun kemampuan individu untuk lebih efektif. Kemudian ada tahap penerapan pelatihan. Yang pertama membangun prinsip dan hubungan. Tahap awal dari intervensi pelatihan adalah membangun tujuan sebagai pengikat. Parameter dan hubungan adalah jadwal, sumber daya, dan kompensasi, dan pertimbangan yang pantas. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian. Proses ini dapat merupakan proses yang personal dan sistematis. Dalam penilaian personal, klien dipandu melalui perangkat penilaian. Penilaian dapat berupa perangkat tanya jawab yang menghasilkan peluang pengembangan, atau dapat juga menggunakan perangkat lain seperti indikator Myers, Briggs, Virobi, profil Dix, atau menggunakan MMPI yang memerlukan pendidikan lebih lama dan bersertifikat. Praktisi pengembangan organisasi harus berhati-hati dalam mencatat dan mengartikan hasil penilaian atas instrumen yang mereka pakai. Dalam penilaian sistematis, tim klien, pasangan, dan pihak lain yang berhubungan saling terkait dalam proses. Bentuk yang paling umum dari penilaian sistematis merupakan proses timbal balik. Kemudian yang ketiga, pembahasan hasil. Pelatih dan klien membahas data penilaian dan melakukan persetujuan diagnosa yang dilakukan. Tujuan dari sesi timbal balik adalah menggerakkan klien untuk bertindak dengan kejelasan data penilaian yang diperoleh. Tujuan intervensi dapat lebih jauh ditentukan dan diperbaiki bisa bila diperlukan. Kemudian mengembangkan rencana tindakan. Aktivitas khusus dilakukan oleh pelatih dan klien dan ditetapkan dalam sebuah ikatan. Kegiatan ini dapat berupa aktivitas baru yang akan membawa pada pencapaian tujuan, kesempatan belajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan, atau rancangan untuk menunjukkan kemampuan. Pengembangan rencana tindakan merupakan bagian yang paling sulit dari proses ini, karena klien harus memiliki hasil dari penilaian dan mulai melihat kemungkinan atau tindakan yang baru. Kemudian rencana tindakan harus termasuk metode dan rincian untuk memonitor kemajuan dan mengevaluasi efektivitas dari program pelatihan. Yang kelima, melaksanakan rencana tindakan. Setelah menentukan rencana tindakan, proses selanjutnya dari pelatihan adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan. Pada tahap besar diperlukan untuk menghadapi, menantang, dan memudahkan pembelajaran. Kemudian yang keenam, penilaian hasil. Pada waktu tertentu, hasil dari tindakan ditinjau dan dievaluasi. Berdasarkan informasi ini, tujuan atau rencana tindakan dapat diperbaiki atau proses yang ada dihentikan. Pelatihan dinilai efektif dalam proses pengembangan organisasi. Keuntungan yang diperoleh dari pelatihan beragam dan tergantung pada sifat tujuan klien.
Dari hasil penilaian ditemukan bahwa pelatihan memperbaiki produktivitas, kualitas, hubungan kerja, dan kepuasan pekerjaan individu. Pendidikan dan pengembangan. Intervensi pada pendidikan dan pengembangan merupakan strategi tertua untuk perubahan organisasi. Kegiatan ini memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi anggota baru maupun lama untuk melaksanakan pekerjaannya. Istilah pendidikan digunakan ketika tujuannya adalah mengembangkan kekuatan kerja. Sementara istilah pengembangan manajemen atau pengembangan kepemimpinan bisa diterapkan ketika tujuannya adalah mengembangkan manajemen organisasi dan kemampuan eksekutif. Tujuan pendidikan yang merupakan intervensi pengembangan organisasi harus fokus pada perubahan keterampilan dan pengetahuan dalam kelompok dari anggota organisasi untuk memperbaiki efektivitas atau untuk membangun kemampuan dari sistem organisasi. Sebagai contoh, program pelatihan bagi karyawan baru yang memberikan informasi tentang keuntungan dan kesehatan perusahaan tidak dapat dikelompokkan sebagai intervensi pengembangan organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Novian, NIM saya 2018-008-454. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dengan materi proses konsultasi. Proses konsultasi merupakan kerangka kerja yang paling umum untuk membantu hubungan kerjasama. Proses konsultasi terutama berhubungan dengan proses interpersonal dan kelompok yang menggambarkan bagaimana anggota organisasi berinteraksi dengan satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup proses konsultasi sendiri ada komunikasi, berfungsinya peranan tiap anggota kelompok, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kelompok, norma kelompok, penggunaan kepemimpinan, dan wewenang. Selanjutnya, proses konsultasi dapat dilakukan dengan dua intervensi, yaitu intervensi individu dan intervensi kelompok. Intervensi individu terutama dirancang untuk membantu individu lebih efektif dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Intervensi individu mendorong orang-orang menjadi lebih terbuka dengan pihak lain dan membuka pandangan, opini, perhatian, dan emosi mereka. Intervensi kelompok ditunjukkan bagi proses, isi, dan struktur kelompok. Intervensi proses berarti membuat kelompok peka atas proses internal kelompok itu sendiri sehingga timbul ketertarikan untuk melakukan analisa. Intervensi isi berarti membantu kelompok menentukan apa yang bekerja, sedangkan intervensi struktural membantu kelompok memeriksa kestabilan dan metode penyembuhan yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dan hubungan dengan isu eksternalnya. Selanjutnya ada 3 hal yang menyebabkan sulitnya mengukur perbaikan pelaksanaan tugas sebagai hasil proses konsultasi. Yang pertama ada proses konsultasi berhubungan dengan pelaksanaan tugas mental kelompok. Selanjutnya, biasanya proses konsultasi ini digabung dengan intervensi lain dalam pengembangan organisasi. Sementara memisahkan pengaruh proses konsultasi dan intervensi lain sangat sulit. Banyak penelitian yang dilakukan hanya menggunakan persepsi orang-orang, bukan menggunakan pengukuran pelaksanaan tes atau uji. Kemudian ada intervensi pihak ketiga. Intervensi pihak ketiga fokus pada konflik yang terjadi antara 2 atau lebih orang-orang yang ada dalam organisasi yang sama. Konflik tidak dapat dipisahkan dari kelompok dan organisasi. Intervensi pihak ketiga sangat tergantung pada jenis isu yang mendasari konflik tersebut. Dapat berupa isu-isu penting seperti metode kerja, tingkat gaji, dan kondisi pekerjaan, atau dapat muncul dari isu interpersonal sendiri, seperti kepribadian dan persepsi yang salah. Konsultan dari pihak ketiga dapat melakukan langkah-langkah untuk mencapai dialog yang produktif di antara pihak yang bertikai sehingga mereka dapat mengetahui perbedaan dan merubah persepsi dan perilakunya. Langkah-langkah tersebut semisal seperti memotivasi bersama untuk memecahkan sebuah konflik, kekuatan yang seimbang di antara kelompok, menempatkan koordinasi sebagai cara menghadapi konflik tersebut, tahapan yang relevan dari langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mencari solusi yang sangat luas, bentuk komunikasi yang terbuka dan jelas, dan tingkat hasil dari tegangan dan tekanan tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya
Saya Putri Nur Aizah akan melanjutkan penjelasan dari slide 10 sampai dengan slide 13. Untuk slide 10 yakni ada membahas tentang pembentukan tim. Pembentukan tim merupakan wilayah yang cukup luas dari aktivitas perencanaan yang membantu kelompok untuk memperbaiki cara mereka dalam menyelesaikan tugas dan membantu anggotanya meningkatkan interpersonal mereka dan juga keterampilan dalam memecahkan masalah. Pembentukan tim ini dapat membantu memecahkan masalah kelompok dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya dan juga kontribusi antar anggota serta membantu anggota tingkatan yang tertinggi dari motivasi bagi pelaksanaan keputusan kelompok itu sendiri. Pembentukan tim juga dapat membantu kelompok mengatasi masalah-masalah khusus seperti kelesuan dan kurangnya ketertarikan anggota, hilangnya produktivitas, meningkatnya keluhan dalam kelompok, kebingungan atas tugasnya, partisipasi yang rendah saat rapat, kemudian rendahnya inovasi dan juga inisiasi, meningkatnya keluhan dari pihak luar mengenai kualitas, ketepatan waktu dan juga efektivitas pelayanan dan juga permusuhan atau konflik di antara anggota. Kemudian slide selanjutnya ada aktivitas pembentukan tim. Di sini aktivitas tim dapat terfokus pada level sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu satu atau lebih individu, kemudian operasional dan perilaku kelompok, ketiga hubungan kelompok dengan pihak lain di organisasi. Aktivitas pada suatu individu atau lebih dilakukan karena keberagaman kebutuhan orang-orang dalam organisasi. Interview rinci dan perangkat survei itu dapat membantu untuk memahami motivasi, gaya, atau emosi mereka di dalam kelompok itu. Hasilnya adalah anggota memperoleh pemahaman yang lebih baik karena dengan aktivitas ini mereka memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kebutuhan dan juga dukungan yang akan mereka peroleh. Operasional dan juga perilaku kelompok akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan juga proses kelompok itu sendiri. Dalam tim yang efektif, tugas juga perilaku dan proses kelompok harus terintegrasi satu sama lain dengan kebutuhan dan keinginan orang-orang yang membuat kelompok. Dengan makin baiknya pemahaman tim mengenai dirinya sendiri dan makin baiknya kemampuan untuk mendiagnosa dan juga memecahkan masalahnya, maka tim akan lebih fokus pada perannya dalam organisasi itu. Kemudian makin kompaknya tim akan membawa pengaruh yang kuat bagi kelompok lain dalam organisasi. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok yang merupakan dampak negatif dari pembentukan tim ini sendiri. Dalam proses ini, konsultan harus membantu kelompok memahami perannya dalam organisasi yang lebih luas, mengembangkan keterampilan diagnosisnya dan juga meneliti alternatif rencana tindakan sehingga tekanan dan konflik antar anggota kelompok itu tidak meluas. Slide berikutnya yaitu rekonstruksi organisasi. Rekonstruksi organisasi merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi organisasi yang merupakan proses mempersiapkan dan juga menata ulang segala sumber daya organisasi dan juga mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan juga kompetitif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kemudian rekonstruksi organisasi memfokuskan pada pola yang sudah ada mengenai hubungan-hubungan antara komponen dalam organisasi. 3 indikator yang digunakan dalam proses rekonstruksi ini adalah yang pertama yaitu spesialisasi atau pembagian kinerja pada fungsi masing-masing. Kemudian kedua yaitu formalisasi tugas dan juga fungsi masing-masing pegawai. Yang ketiga yaitu sentralisasi dalam organisasi yang menggambarkan di tingkat mana kekuasaan formal untuk mengambil keputusan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Pramestia, NIM 2018 008476 dari kelas 6A12.
Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menentukan restrukturisasi organisasi. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada budaya organisasi, dan yang ketiga ada komunikasi. Nah, dalam kepemimpinan yaitu kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi anak buahnya sehingga si anak buah tersebut dapat percaya dan mematuhinya serta menghormatinya. Nah, yang kedua selanjutnya ada budaya organisasi. Jadi, di dalam budaya organisasi ini itu ada nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi filsafat yang menentukan kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. Nah, cara pekerjaan dilakukan di tempat bekerja dan asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini prosesnya terjadi dalam dua arah dan banyak berkaitan dengan menyimak dan menghimpun informasi. Untuk materi selanjutnya itu ada intervensi restrukturisasi. Jadi untuk intervensi yang pertama itu ada perampingan. Nah, di dalam perampingan ini organisasi itu berusaha untuk mengurangi biaya dan birokrasinya. Nah, untuk dapat mengurangi itu dengan cara PHK dan redesain organisasi. Nah, untuk yang kedua ini ada rekayasa ulang. Nah, jadi di dalam rekayasa ulang ini mendesain ulang proses kerja inti organisasi. Nah, mendesain ulang itu untuk memberikan keterkaitan yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik lagi dan untuk berbeda dengan di setiap tugas-tugasnya nantinya. Untuk materi yang selanjutnya itu ada komunikasi. Jadi komunikasi ini merupakan elemen yang terpenting di lingkungan masyarakat. Nah, agar komunikasi ini efektif, alangkah baiknya kita menggunakan kosakata yang benar, baik, serta mudah dipahami. Nah, komunikasi ini terdapat komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Nah, dalam komunikasi verbal itu seperti kita berkomunikasi dengan teman kita atau tetangga kita di lingkungan sekitar kita. Nah, itu termasuk komunikasi verbal. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada komunikasi intrapersonal atau komunikasi pribadi. Nah, komunikasi intrapersonal itu dilakukan diri sendiri untuk diri sendiri yang bertujuan untuk berpikir serta merenung. Jadi, diri sendiri ini berperan jadi komunika dan komunikator. Jadi, komunikasi intrapersonal ini sengaja dilakukan kepada diri sendiri untuk memberikan informasi atau pesan kepada diri sendiri. Nah, itu tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan dan semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.